seperti itu. Eh, Kawan-kawan, saya tunggu ya. Aku udah beli HDMI. Coba sambil sambil nanti kita, nah, di sini aja saya presentasinya. Oke, oke sambil nunggu kawan-kawan ya. Nah, sambil nunggu kawan-kawan yang hadir nih dari Lampung, Jawa Timur. Wah, keren. Nah, Kak Rali juga udah datang. Nah, ini, Absen, oh, absen dulu kali ya dok ya. nah, betul, absen dulu. Nah, ini pembahasannya gini nanti kawan-kawan ya. Pembahasannya nanti lebih ke kon- konsepnya ini ya. Gimana cara kita supaya tidak terkena gagal ginjal? Apa saja yang harus kita hindari? Nah, terus kemudian kan manfaat AFC itu pada pasien gagal ginjal. Ini banyak pertanyaan tuh, dok. Kan ada dokter menyuruh pembatasan protein. Nah, kan memang ada pembatasan protein untuk pasien-pasien gagal ginjal. Nah, Subarashi Utsukushi Hikari kan protein, dok. Nah, terus kemudian setelah konsumsi AFC itu terjadi, dok, kok EGFR-nya naik atau ureum kreatinina setelah konsumsi naik. Nah, itu banyak pertanyaan tuh, sayang kalau kawan-kawan nggak ikut ya. Nanti saya terangkan nih ya, healing crisis pada saat konsumsi AFC. Jadi eh, kok setelah konsumsi ureum kreatinina naik, dok? Nah, itu dari mana? Apakah memang konsumsi ini berbahaya untuk ginjal? Apakah ada proses yang lain gitu tuh? Jadi sayang, mudah-mudahan banyak manfaat lah supaya kawan-kawan tidak ragu lagi konsumsi AFC, tidak ragu lagi bahwasanya eh, kawan-kawan ya leader-leader, kalau misalnya ada keluhan pasien, loh kok ureum kreatinina naik, takut nanti nggak konsumsi lagi, atau ada nanti dokter yang menyarankan, memang ada informasi dari dokter itu konsumsi gula, apa, konsumsi proteinnya dibatasi. Nah, ini kan protein, dok, dibatasi. Nah, kawan-kawan bisa menjawab dengan baik. Itu goals-nya itu ya. Nah, terus juga, dok, persentase pemulihan pasien gagal ginjal pada saat konsumsi AFC yang dialisis, dok, bisa nggak, dok? Bisa lepas dari dialisis gitu tuh. Nah, itu yang nanti kita akan bahas gitu tuh, kawan-kawan. Nah, jadi itu Tasya, Kak Tasya, C Tasya. Oke, udah cukup rame nih kayaknya dok. Tadi dokter Iya. juga udah bridging juga di awal. Nah, Mm-mm. teman-teman, minggu-minggu lalu kan kita udah bahas tentang gula darah nih. Udah 2 minggu nih kita bahas tentang gula darah, dan untuk minggu ini kita akan bahas tentang gagal ginjal. Nah, kalau misalkan dengar kata-kata gagal ginjal itu kan pasti yang kepikiran tuh mungkin minum minuman manis berlebihan atau kurang minum air putih. Nah, tapi ternyata seperti yang dari tadi dokter Islam menjelasin juga, ternyata banyak juga faktor resikonya selain itu, selain minuman manis Ya. dan juga kurang air putih. Makanya hari ini kita mau diskusi santai aja bareng dokter Islami tentang gagal ginjal supaya kita juga lebih paham nih dan bisa terhindar dari itu. Mungkin teman-teman yang Baik. udah ada pertanyaan tentang topik hari ini boleh langsung tulis di kolom komentar aja, karena nanti di sesi akhir kita ada sesi Q&A juga biar bisa dibantu jawab sama dokter Islami. Oke, Ya. boleh silakan dok. Terima kasih. Nah, untuk pertama-tama ya kawan-kawan, kawan-kawan yang sedang sakit, yang butuh informasi, silakan ikut. Terus kemudian kawan-kawan yang leader-leader, nah jadi biar enak nih eh, edukasinya ya, supaya kawan-kawan udah eh, mudah ya. Oh, ini ada dokter nih. Jadi calon prospek atau member-member yang diamanatkan ke kita, ajak ke sini supaya sudah jelas nih dari penjelasan dari medis ya, supaya lebih yakin ya. Nah, kalau misalnya yakin, proses dalam tubuh bagus, proses pemulihannya juga bisa jauh lebih cepat. Nah, jadi sedikit ya. Nah, faktor yang sering nih di Indonesia yang bahayanya untuk pasien gagal ginjal. Nah, terutama ya gagal ginjal kronis ya. Kalau gagal ginjal akut itu biasanya dari pre-ginjal ya, sebelum ginjal, biasanya kekurangan cairan, dehidrasi. Nah, jadi kawan-kawan tolong
kebutuhan cairan tuh penting juga, jangan sampai kita dehidrasi. Kalau dehidrasi terjadi kerusakan ginjal. Salah satunya juga terjadi kerusakan ginjal. Jadi jangan sampai nunggu haus ya, jangan sampai nunggu haus. Kawan-kawan minum rutin ya. Untuk menjaga ginjal, kawan-kawan cukup minum air putih 1 jam 1 gelas ya 200 ml. Dah itu rata-rata ya, nanti tergantung kebutuhan dan sebagainya. Yang penting rutin setiap jam kita minum 1 gelas. Nah, tapi cara minumnya jangan langsung banyak. Minumnya itu sedikit-sedikit ya. Boleh setengah gelas, setengah jam setengah gelas ya. Dok, nanti kalau di tempat kerja sering-sering pipis, bagus ya, nggak apa-apa. Selain nanti kawan-kawan olahraga, bergerak, nggak duduk lama. Nah, kawan-kawan ke kamar mandi juga bisa untuk gerak ya, dimana kalau kita duduk lama yang sering kena lutut, kemudian pinggang ya, dengan kita sering-sering ke kamar mandi ya, bagus juga. Nah, jadi nggak usah takut, rutin saja minum supaya terhindar dari gagal ginjal ya karena dehidrasi. Nah, yang selanjutnya yang sering nih yang kita bahas yang penyebab-penyebab yang sering ya. Nah, kawan-kawan hati-hati. Nah, yang masih muda minum minuman berenergi itu bahaya banget ya. Bahaya banget ya, kayak mohon maaf nih saya sebut merek Extra Joss, Kuku Bima, di mana di Jawa itu ya saya sering ya, karena memang saya sering dapat pasien gagal ginjal itu masih muda itu ngepus ya kerjanya. Ada kemarin pasien saya itu gagal ginjal karena dia kurir ya, kurir logistik ya, kurir logistik itu konsumsinya kan jarang tuh di kendaraan, tapi untuk nambah stamina tiap hari konsumsi minuman yang tidak sehat, minuman kaleng ya, minuman berenergi, mohon maaf, Extra Joss, Kuku Bima, kemudian ale-ale, itu setiap haus minum itu. Hati-hati, tolong kawan-kawan, tolong jangan ya, karena itu berbahaya langsung merusak ginjal. Nah, terus penyebab selanjutnya memang hati-hati nih, ada pertanyaan tadi diabetes ya. Diabetes itu menyumbang 40% kegagalan ginjal ya. Nanti diabetes itu akan berakhir di gagal ginjal. 40% orang gagal ginjal itu dari diabetes ya, hati-hati. Nah, jadi yang untuk diabetes tolong ya kontrol rutin, pola hidup dijaga, segera konsumsi AFC karena sudah kita bahas ya banyak ya pembahasannya supaya tidak terjadi mikroangiopati atau kerusakan dari dinding pembuluh darah, terutama di ginjal. Karena kalau udah rusak, hati-hati. Kalau sudah rusak, proses pemulihannya sangat rendah. Nah, proses penyembuhannya sangat rendah. Nah, selain gula, ya jadi kawan-kawan tuh yang sudah diabetes, yang sudah sakit, jadi tolong rubah ya, kontrol rutin, berobat, konsumsi AFC, pola hidup dijaga. Yang belum sakit diabetes, tolong jaga konsumsi gula ya, karena gula itu perusak pembuluh darah di ginjal ya. Salah satu perusak yang terbanyak di glomerular ya itu adalah gula ya. Nomor satu dan duanya itu saling sahut menyahut. Nah, kemudian berdasarkan data di Indonesia konsumsi gula itu tinggi, diperparah diperparah nih konsumsi garam. Nah, konsumsi garam rata-rata masyarakat Indonesia itu di rate-nya 8,5 gram sampai 11 gram. Nah, itu di atas standar WHO 5 gram. Nah, hati-hati. Jadi, kawan-kawan sekarang udah sehat nih. Kalau misalnya kawan-kawan masaknya itu nggak usah ditambahin garam. Kalau misalnya bikin telur, ya udah nggak usah ditambahin garam-garam. Nggak perlu, nggak apa-apa. Rasa alamiah ya. Nah, terus kemudian hati-hati makanan-makanan instan junk food ya kayak kentang goreng itu, yang goreng-goreng itu yang enak-enak itu ya, itu garamnya tinggi banget tuh natrium MSG, itu bahaya banget ya untuk merusak ginjal. Jadi hati-hati ya, kontrol makanan yang utamanya yang banyak mengandung garam ya, apalagi junk food nih, hati-hati junk food kawan-kawan tolong. Nah, kemudian kalau masak sendiri garamnya kalau bisa dikurangi. Jadi dok, kalau 5 gram itu berapa dok? Dia satu hari maksimal ya, itu 1 sendok teh. Nah, itu terbagi dari makanan yang kita serap atau garam instan itu cuma satu sendok teh. Nah, lebih dari itu berbahaya. Jadi ya, nah itu tadi ya gula, garam. Nah, yang selanjutnya tolong ya stres. Nah, stres itu
banyak ini ya merusak tubuh ya. Nah, dengan kortisol naik, dia retensi garam, kemudian airnya berkurang, ginjal kerjanya lebih berat. Nah, jadi kawan-kawan sudah harus hindari stres ya. Nanti pembahasan stres gampang ya, panjang kalau untuk edukasi pembahasan stres itu panjang. Tapi intinya kita stres akan meningkatkan kortisol. Kortisol akan meningkatkan gula darah, akan meningkatkan garam. Udah langsung otomatis merusak ginjal. Nah, yang selanjutnya, yang ini yang kita bahas yang penyebab-penyebab yang sering ya, yang ada di Indonesia. Nah, penyebab yang selanjutnya kawan-kawan hati-hati, konsumsi jamu, konsumsi herbal, yang takarannya kawan-kawan itu tidak tahu. Ya, hati-hati. Kenapa? Karena ada di konsumsi-konsumsi jamu itu kalau berlebihan itu bisa menyebabkan langsung kerusakan di ginjal. Jadi hati-hati konsumsi jamu ya. Apalagi kita nggak tahu tuh ya. Mohon maaf, saya pernah membaca referensi di jamu itu supaya enak di badan ditambahin obat NSAID, obat anti nyeri, obat anti pegal, ditambah obat steroid. Nah, dua obat tadi ya, kalau dikonsumsi rutin sudah langsung merusak ginjal ya. NSAID non steroid antiinflamasi drugs ya, sama steroid ya, kortikosteroid ya, obat dewa lah, obat bahasa kalau orang awam bilang itu obat dewa. Nah, itu ada di jamu kawan-kawan, hati-hati. Nah, jadi konsumsi jamu-jamuan bukan nggak boleh ya, cuma tolong ya dilihat jamunya seperti apa, dilihat referensinya dan jangan konsumsi rutin. Nah, kalaupun konsumsi dok jamu bikin sendiri herbal, boleh, cuma tidak boleh rutin. Kenapa? Kita tidak tahu ya. Ada pasien saya juga konsumsi jamu hampir 8 bulan ya. Karena memang ada anjuran, ada sesuatu konsultan yang menyuruh herbal ya, herbalis ya. Itu selama 8 bulan nonstop. Akhirnya apa? Akhirnya badan memang enak, cuma fungsi hatinya dan fungsi ginjalnya terganggu. Ureum kreatininnya naik, SGOT, SGPT-nya naik, dan itu harus hati-hati kawan-kawan. Nah, oke ya, jadi itulah penyebab paling banyak di Indonesia. Jadi yang saya sampaikan, tolong dihindari ya, diperhatikan. Nah, yang selanjutnya dok, konsumsi AFC membantu apa enggak? Pertanyaan kedua ya. Ini kan protein tuh, dokter tadi salah satunya kalau untuk gagal ginjal menjaga protein supaya tidak berlebihan salah satunya ya. Nah, ingat ya, saya terangkan kembali AFC adalah nanosize. Nah, nanosize dia bentuknya peptida. Memang protein itu dibutuhkan oleh tubuh kita untuk membentuk sel ya, salah satu fungsinya. Nah, tetapi pemecahan protein yang molekul besar kemudian dipecah jadi molekul yang kecil, itu mengeluarkan sampah. Nah, jadi protein dipecah-pecah tuh. Kemudian protein asam aminonya diambil, sampahnya dibuang di ginjal. Jadi memang akan memperberat kerja ginjal tuh protein. Tapi kalau di AFC itu nanosize kawan-kawan sudah bentuknya peptida ya, asam amino. Jadi tidak perlu dipecah lagi, sudah terbentuk menjadi suatu nutrisi yang bisa langsung diserap oleh tubuh. Jadi tidak mengeluarkan sampah sehingga tidak memperberat kerja ginjal. Ini ingat ya, tidak memperberat kerja ginjal. Ya, baik subarasi, usus maupun hikari. Nah, itu ya, karena bentuknya dia nano size. Tolong ya, nano size. Karena ini penting. Nah, karena penting kawan-kawan ini banyak pertanyaan dari dokter-dokter tuh. Dok, nggak boleh makan protein. Nah, dari teknologinya saja, belum kita bahas ingredient ya. Dari teknologi yang luar biasa di Jepang, dibuat nano size itu mahal banget kawan-kawan. Kalau kawan-kawan meneliti, itu mahal banget teknologi nano size. Itu luar biasa teknologinya. Nah, fungsinya apa? Satu, dengan peptida nano size itu bisa membantu kita untuk ini GABAergic ya, bisa menurunkan stres. Itu dari molekul yang kecil saja tuh. Dia kita konsumsi, kita membuat rasa kenyang karena aktivasi dari GABAergic ya. Nah, di dalam usus sehingga stres berkurang, kita rasa kenyang. Nah, terus kemudian nanosize tadi itu proteinnya langsung diserap oleh sel, tidak menyebabkan sampah yang memperberat kerja ginjal. Nah, itu ya poinnya di situ. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, oh yakin dok
setelah konsumsi kok urium kreatinnya naik. Nah, disinilah ada yang namanya healing crisis ya. Pada saat konsumsi awal AFC ya di 1 hari 2 hari, oh setelah orang yang gagal ginjal ya, oh kok enak badan. Nah setelah 1 hari 2 hari konsumsi badan enak tuh karena ada energi tambahan. Nah, nah pada saat sudah ada energi sudah cukup di dalam tubuh, nah dia akan bergerak lebih maju lagi apa? Akan meningkatkan sistem imun. Nah ingat ya sistem imun digunakan untuk awal mula regenerasi. Nah jadi apa dok? Kenapa kok sistem imunnya ditingkatkan? Karena sebelumnya sistem imun itu tidur, dia dorman, tidur. Nah, akhirnya setelah konsumsi AFC sistem imun naik, meningkat. Nah, pada saat sistem imun meningkat, dia akan bekerja menghancurkan sel-sel yang rusak dan akan diganti dengan sel yang baru. Nah, ingat sel yang rusak isinya protein. Nah, protein ini akan dipecah, dirusak ya, diganti sel yang baru ini bagus. Diganti sel yang baru, akhirnya protein tadi itu mengeluarkan sampah, bukan dari AFC-nya, tapi sel yang rusak dihancurin, ya, mau diganti yang baru, dia mengeluarkan sampah. Akhirnya apa? Di dalam laboratorium terjadi peningkatan urium dan kreatin secara fluktuatif, nggak terus-terusan. Nanti akan ada perbaikan, urium kreatinnya akan turun, ya. Nah, kenapa pada saat konsumsi AFC urium kreatinnya naik pada pasien gagal ginjal? Karena proses regenerasi sedang berlangsung. Yang sebelumnya sistem imun tidur, sekarang aktif lagi, menghancurkan sel-sel yang rusak, yang dulu nggak bisa dihancurin, supaya diganti dengan sel yang baru oleh mekanisme kompleks dari sistem imun kita. Nah itu ya, jadi nggak usah khawatir, kawan-kawan nggak usah tengok-tengok urium kreatin naik dok, nggak usah khawatir. AFC sangat aman, ya. Saya tekankan sangat aman. Baik dari molekulnya yang sangat kecil maupun ingredientnya memang luar biasa, ya. Ingredientnya udah kita bahas-bahas ingredientnya luar biasa nanti di sesi yang lanjut. Nah terus kemudian dok, jadi setelah konsumsi AFC untuk pasien gagal ginjal, apa dok manfaatnya? Jadi jelas ya berdasarkan studi yang saya pelajari ya terjadi peningkatan kualitas hidup itu sampai 80% kawan-kawannya. Ya, contohnya ada pasien saya, ini Mas Martin. Mas Martin itu dari pagi sampai malam, ya, yang awalnya dulu cuma 1 jam enak, 23 jamnya nggak enak, tidur-tiduran ngamuk-ngamuk lah. Nah ini pagi jualan mie ayam sampai malam jualan makanan ternak ya, kayak pokoknya pancing, kemudian makanan kucing dan lain sebagainya itu sampai malam jam 10 malam. Bayangkan orang gagal ginjal kualitas hidup meningkat 80%. Nah, terus dok, pertanyaan lagi, kalau untuk kesempatan lepas dari cuci darah untuk yang gagal ginjal kronik, yang awalnya sebelum konsumsi AFC itu 0%, di bawah 1%. Setelah konsumsi AFC, meningkat ya dari 5 sampai 10% kemungkinan untuk lepas dari cuci darah. Nah, itu yang sudah kronis ya, yang sudah berat ya, itu terjadi peningkatan kesempatan untuk lepas dari cuci darah itu 5 sampai 10%. Ya, kalau tidak konsumsi AFC di bawah 1%, 0 ya. Yang gagal ginjal kronis ya, bukan gagal ginjal akut ya, gagal ginjal kronis. Jadi dengan konsumsi AFC ya sangat membantu untuk kawan-kawannya, jangan khawatir dan tidak membuat beban kerja ginjal meningkat ya dengan konsumsi AFC, malah membantu kualitas hidup jelas ya signifikan, kualitas hidup meningkat signifikan 80% ya. Kalau untuk cuci darah meningkat juga signifikan, tetapi nggak sekuat kualitas hidup ya, meningkatnya 5 sampai 10%. Nah, gitu. Itu informasi sedikit sebelum kita masuk ke tanya jawab. Silakan Kak Tasya, monggo dipilih pertanyaannya. Oke, terima kasih banyak dok buat penjelasannya. Kita sekarang mulai masuk ke sesi Q&A ya. Ini coba kita baca-baca dulu dari atas. Ini ada yang nanya dok, untuk orang dengan gagal ginjal apa perlu konsumsi hikari? Ada yang nanya kayak gitu dok, gimana dok kira-kira? Nah jadi hikari salah satu fungsinya ya, yang terutama yang paling bagus memang bisa menurunkan tingkat stresor ya. Jadi kalau Subarashi Utsukushi
itu juga bisa menurunkan stresor ya. Mekanismenya beda-beda. Cuma hikari itu paling kuat memang menurunkan stresor ya, di mana salah satu penyebab gagal ginjal adalah stres ya, kortisol naik. Jadi boleh. Nah, ditambah kalau misalnya ada keluhan-keluhan yang lain yang termasuk dalam kekuatan hikari. Salah satunya apa namanya? Ada demensia, lupa, kemudian ada mungkin tambahan stroke, kemudian ada neuritis ya, kemudian ada eh, kadang-kadang gagal ginjal dengan diabetes itu ada terjadi penglihatan mata hilang ya, kayak pasien saya buta alhamdulillah setelah konsumsi kari, subarasi dan ucukusi butanya pulih ya. Nah, itu kekuatan hikari. Kemudian ada keluhan-keluhan neuritis atau kesemutan. Nah, itu jago hikari ya. Jadi mengurangi stres boleh, ditambah hikari boleh. Tapi kalau saya sarankan untuk gagal ginjal memang perkuat di subarasi karena memang regenerasinya ini butuh besar banget ya. Kualitas darah itu paling jago eh, di apa namanya subarasi karena memang eh, sumber inti dari permasalahan di gagal ginjal adalah pembuluh darah. Nah, kualitas darah. Cuma tetap ya, darah itu kaitannya dengan apa yang kita makan. Usus harus bersih, jadi tetap wajib ada usus. Terus kemudian hikari itu penyempurna. Jadi kalau kawan-kawan nambah hikari, monggo, bagus, makin bagus. Kenapa? Tingkat stres juga bisa berkurang. Karena memang orang gagal ginjal tingkat stresnya tinggi. Kalau tingkat stresnya tinggi, kortisol naik, juga memperberat kerusakan dari ginjal. Jadi boleh, silakan. Terus kemudian, berapa dok? Banyak konsumsinya, nggak masalah ya. Tergantung kondisi masing-masing ya, kebutuhan masing-masing. Nah, aman dok konsumsinya. Kalau berlebihan, ya aman. Karena tadi tidak menyebabkan sampah. Nah itu ya, kalau dosisnya dikembalikan ke kawan-kawan ya. Kalau mampu banyak, ya jelas ya, satu produk itu 3 saset per hari, satu produk ya, berarti bisa sampai 9 saset per hari ya, 3 subat, 3 otsu, 3 hikari. Boleh ya, itu selama 6 bulan. Prosesnya jelas ya, sudah ada paten fungsinya, penelitiannya memang sesuai dengan penelitian tersebut. Nah, itu. Jadi boleh, bagus, silakan. Oke, selanjutnya ada yang nanya dok, kalau minum kopi tanpa gula tapi setiap hari masih aman nggak dok buat ginjal? Oke, jadi gini, ingat ya, semua itu keseimbangan. Kalau misalnya kopi itu salah satunya memang air keluar, retensi natrium juga tinggi ya, apalagi tambah gula. Oke, poin yang pertama bagus tanpa gula itu keren. Yang kedua, kalau kita konsumsi kopi, kebutuhan cairan itu bisa lebih tinggi ya. Jadi kawan-kawan, ingat ya tadi salah satu penyebab kerusakan ginjal adalah dehidrasi, di mana kopi juga akan mempercepat pengeluaran kencing ya dan menambah vasokonstriksi. Vasokonstriksi itu pembuluh darah itu mengecil. Nah, pada saat pembuluh darah mengecil, tekanan yang akan keluar ke ginjal juga akan meningkat. Nah, jadi tetap ada baik dan buruknya. Ya, kalau misalnya kita kontrol efek-efek yang lain, contoh misalnya setelah konsumsi kopi, ya kita kekurangan cairan, konsumsi minumnya kita jaga ya, konsumsi airnya kita jaga sehingga nggak dehidrasi. Terus kemudian kalau misalnya kopi tensinya naik, hati-hati ya, jangan marah ya, jangan pada saat stres minum kopi karena kortisol naik, tensinya makin besar. Nah, jadi pas pada saat oke, mungkin boleh orang zaman dulu dok minum kopi aman. Nah, sekarang hati-hati ya, kopi banyak ada campurannya satu. Yang kedua, apalagi kalau kopi-kopi yang hati-hati yang di luar sana yang kita nggak tahu nih cara membuatnya. Nah, yang kedua, makanan yang lain. Ingat ya, makanan yang lain juga contoh kolesterol, kemudian yang kita konsumsi junk food ya, kemudian yang lain-lain. Nah, itu juga akan memperberat kerja ginjal dan hati. Nah, kalau misalnya kita bisa menjaga, silakan. Orang zaman dulu bisa menjaga karena banyak makan sayur-sayuran, minumnya stresnya nggak kayak sekarang. Nah, boleh. Kalau sekarang, saya sarankan pada saat yang penting-penting saja, jangan rutin kopi ya. Kopi bagus kalau tanpa gula, cuma sekarang banyak makanan-makanan perusak ya yang bisa memperberat kerja ginjal kita. Yang jelas kopi itu akan meningkatkan metabolisme. Kalau metabolisme meningkat, sampah di dalam tubuh kita juga akan meningkat. Nah, jadi kebutuhan untuk antioksidan juga sangat tinggi. Nah, jadi hati-hati itu saja ya. Oke, kopi boleh, cuma hati-hati.
Oke, ini juga ada yang nanya nih dok. Jadi harus minum air mineral berapa liter per hari? Apakah minum air mineral berlebihan itu bisa berbahaya juga dok katanya? Oke, nah gini kawan-kawan ya, memang kalau ada perhitungannya ya kebutuhan cairan, tapi saya kasih konsep yang simple aja. Nah, kenapa eh, minum air itu berbahaya? Kalau sekali minum kita banyak pada saat haus, kita langsung minum banyak, nah itu berbahaya sekali. Kenapa? Pada saat haus, sel sudah ada yang rusak, sudah mengalami dehidrasi, ya, sudah terjadi peradangan, kerusakan, sampah meningkat, itu sudah rusak. Kemudian kita konsumsinya itu sekali minum langsung banyak. Nah, itu memperberat kerja ginjal, memperberat kerja jantung, dan itu berbahaya. Jadi gimana cara konsumsinya? Konsumsinya rutin, jangan sampai haus ya. Berapa cc dok? Nah, saya kasih kesimpulan rata-rata yang mudah kawan-kawan pahami. Jadi 200 cc, 200 cc, 200 cc itu satu gelas ya. Itu setiap jam ya, rutin ya. Satu gelas, satu jam, satu gelas, satu jam. Itu kan kalau kita bangun kan kurang lebih 10 ya, 10 jam. Nah, 10 jam ya, ya dari pagi sampai tidur kan rata-rata kita aktif bangun itu di rata-rata 10. Berarti 200 kali 10 rate-nya itu 2000 sampai 2500. Jadi aman. Jadi kita tidak membuat tubuh kekurangan cairan kalau karena kita konsumsinya rutin ya. Nah, jadi aman ya. Ingat ya kalau misalnya kita dehidrasi nggak cuma ginjal ya, hati dan radikal bebas sampahnya meningkat ya, dan ada organ-organ yang peka terhadap kekurangan cairan. Salah satunya sendi. Nah, ya sendi itu komposisi airnya tuh sangat pekat ya. Kalau kekurangan cairan, komposisi airnya itu akan diserap. Jadi sendi akan mengeras. Jadi kawan kan sering sakit pinggang, terus kemudian usia tua, cairan sendinya berkurang, habis. Nah itu karena sudah terlambat, karena sudah dehidrasi. Jadi konsumsi air yang paling bagus adalah rutin setiap 1 jam 200 cc, ya. Nggak boleh langsung banyak, kalau bisa setengah jam setengah gelas, dan itu rutin. Jadi tubuh nggak dehidrasi, ginjal bagus, sendi-sendi kita bagus, gitu. Oke, saya mau tanya nih dok, kan banyak orang yang nggak sadar nih kalau ada makanan yang ada garam tersembunyinya atau ada gula tersembunyi. Mm-mm, Nah, kira-kira betul. kalau sumber dari hidden sodium sama hidden sugar itu makanan kayak gimana aja sih dok? Nah, jadi hidden sugar ya, ya. Jadi kawan-kawan tuh yang paling banyak itu ya kawan-kawan junk food, hati-hati. Ya, junk food ya, mie instan ya. Kemudian makanan-makanan yang banyak penyedap rasanya, bakso ya. Nah, itu memang nyaman, enak-enak. Dan itu hidden natriumnya itu tinggi banget. Ya, hati-hati. Dan sudah terbukti rata-rata konsumsi masyarakat Indonesia, rata-rata kita nih, itu 8,5 sampai 11 gram loh. Nah, padahal standar untuk WHO itu kurang dari 5, kurang atau sama dengan 5 gram. Nah, nah itu setara 1 sendok. Jadi gimana caranya, Dok? Ya udah kawan-kawan jangan konsumsi junk food ya. Dok bawa bekal bagus ya, masak sendiri. Nggak sempet, Dok. Kalau nggak sempet ya udah pilih makanan-makanan yang jangan junk food yang memang kalau dirasa dia kok kandungan garamnya kok asin ya. Nah, hati-hati, jangan pilih makanan-makanan yang asin, yang banyak MSG-nya. Apalagi kawan kan suka ngemil ciki, ciki, snack-snack ya. Nah, atau gorengan-gorengan. Nah, itu tinggi natriumnya dan gula juga. Sekarang itu orang di R&D ya, R&D apa sih? Food and beverage ya, F&B. Nah, F&B itu berlomba-lomba bikin makanan selezat mungkin. Nah, lezat itu dua, gula sama garam. Gula sama makanan yang enak-enak itu kandungan gula sama garamnya tinggi, itu bikin bikin nagih loh. Nah, ingat kalau makanan yang bikin nagih itu hati-hati ya. Biasanya kandungan garam sama gulanya tinggi. Yang hambar-hambar malah yang bagus. Itu sih intinya kawan-kawan kalau bisa hindari makanan-makanan snack ya, kemudian junk food ya, kemudian minuman manis utamanya. Kalau yang lain-lain itu oke, boleh kawan-kawan konsumsi ya, cuma lebih baik, alangkah baiknya memang kita masak sendiri karena kita bisa takar ya, gitu. Apalagi minuman berenergi ya, kandungan natriumnya tinggi, hati-hati.
Nah, ini mungkin tadi dokter udah sempat nyebut juga ada yang nanya nih dok, apa kalau minum produk AFC ini kan protein ya dok, pengaruh nggak ya dok dengan bertambahnya nilai protein buat yang gagal ginjal kronis? Oke, nah jadi gini kawan-kawan ya, saya ulangi lagi penting ini banyak banget pertanyaan dan ini untuk kawan-kawan leader, kemudian untuk yang kawan-kawan yang hadir di sini, yang untuk pasien dengan gagal ginjal yang takut, ragu-ragu ya, khawatir, akhirnya fokus ke hasil lab, akhirnya panik, stres, jadi lingkaran setan. Ya dengan eh, informasi ini, dengan support system dari AFC yang luar biasa, memberikan informasi ke kawan-kawan, tolong dimanfaatkan dengan baik. Nah, saya terangkan kembali. Nah, jadi di dalam tubuh kita, ya, itu memang kalau gagal ginjal, saran dokter pasti semua akan batasi protein ya. Di samping gula sama garam ya, jelas kita batasi protein. Nah, kemudian di AFC itu protein. Nah, itu bertolak belakang. Nah, jadi pertanyaan apa? Jawaban yang pertama adalah AFC adalah nano size dan bentuknya molekul kecil dan sudah berbentuk nutrisi sel, bukan protein yang molekulnya besar. Nah, oke kita bahas. Protein memang dibutuhkan oleh tubuh untuk membentuk sel. Biasanya kita makan ya sehari-hari itu molekul yang besar ya kan ada makronutrien, mikronutrien, nanonutrien ya. Makronutrien protein, karbohidrat, lemak. Nah, kita bahas protein. Protein pada saat kita makan itu di dalam tubuh dipecah jadi molekul yang kecil namanya asam amino atau peptida. Nah, nah pemecahan molekul protein tadi itu mengeluarkan sampah. Sampahnya urin, pirimidin, ureum, kreatinin, purin, pirimidin, ureum, kreatinin. Nah, itu dia. Nah, itu yang memperberat kerja ginjal. Nah, protein molekul besar. Ingat, AFC adalah nanosize. Langsung diserap sel tanpa menghasilkan sampah karena sudah berbentuk nutrisi. Nah, ya, ilustrasinya awamnya kayak gini. Kita mau makan mangga ya. Mangga ini kan kalau mau kita makan kan kulitnya kita kupas ya. Kemudian bijinya kita buang. Nah, habisnya kulitnya kita buang ke sampah, bijinya kita buang ke sampah, kemudian mangganya kita potong-potong, langsung kita makan. Nah, itu. Ya. Jadi, di AFC, mangganya sudah dalam bentuk potongan kecil-kecil. Jadi, nggak ada bijinya, nggak ada kulitnya, yang nggak memperberat kerja tempat sampahnya nggak penuh. Nah, tempat sampah itu ginjal. Nah, jadi di ginjal nggak ada sampah. Jadi langsung kita makan. Jadi tempat sampahnya masih bersih. Nah, itu simpelnya. Jadi aman. Konsumsi AFC tidak memperberat kerja ginjal. Oke, poin pertama. Poin kedua, dok. Dok, ini ada pertanyaan juga. Dok, setelah konsumsi AFC, kok ureum kreatinnya naik, dok? Ada fluktuatif ya, kadang turun, kadang naik ya. Tergantung ya, ingat ya. Setelah konsumsi AFC itu terjadi aktivasi kompleks sistem imun yang sistem imun sebelumnya tidur, dorman, karena nggak mampu memperbaiki diri, akhirnya dinutrisi, sistem imun itu tumbuh lagi, bangkit lagi. Nah, ingat, proses awal regenerasi itu membutuhkan sistem imun. Ya, sistem imun menuju ke sel-sel yang rusak, ya, sel hati, sel ginjal, sel-sel tubuh. Nah, di situ akan menuju ke sana, menghancurkan sel yang rusak untuk diganti sel yang baru. Nah, ingat, sel itu adalah protein, kawan-kawan. Nah, protein yang di dalam tubuh, yang rusak, yang dulu nggak bisa diganti, itu dihancurkan, kemudian diganti sel yang baru. Nah, manfaatnya peningkatan ureum kreatinin setelah konsumsi AFC bukan hal yang berbahaya. Itu tanda bahwasanya tubuh kita itu sedang regenerasi, selnya diperbaiki. Asal ya, ya kita pola hidupnya kita jaga ya. Makannya berantakan ini. Nah, tapi syaratnya pola hidupnya kita jaga, tidak ada kerusakan lanjutan, hanya perbaikan. Nah, kalau perbaikan terjadi peningkatan ureum kreatinin itu hal yang bagus, memang fluktuatif. Silakan kawan-kawan searching di referensi mana karena healing krisis pada saat pasien ya terjadi kerusakan sel yang banyak itu akan meningkatkan ureum kreatinin secara fluktuatif ya, naik turun.
Nah, naik turun. Dan itu secara sementara akibat apa? Akibat sel yang dulunya nggak bisa diganti-ganti, yang rusak dipertahankan terus disuruh jalan, itu karena sistem imunnya pulih lagi, selnya yang rusak tadi dihancurkan, supaya diregenerasi diganti sel yang baru. Nah, sel yang rusak tadi itu mengeluarkan sampah. Nah, bukan dari nutrisi tadi yang membuat sampah, tapi perbaikan di dalam tubuh kita, ya. Karena itu adalah tanda yang bagus. Di awal-awal terjadi peningkatan ureum kreatinin adalah tanda yang bagus karena salah satu indikator terjadi sel yang rusak dihancurin diganti dengan sel yang baru. Nah, itu lebih lengkapnya, komplitnya, Tasya. Oke, ini ada yang nanya juga dok, AFC kan juga ada kandungan ekstrak tomat, nggak apa-apakah untuk gagal ginjal stadium 5 yang sudah cuci darah? Aman, ya sama. Dia nano size. Ekstrak itu bahan baku ya. Nah, tetapi dengan teknologi Jepang itu dibuat nano size, dibuat peptida, dibuat kecil. Jadi proteinnya dalam bentuk peptida. Ya, ingat sampah yang memperberat kerja ginjal adalah dari protein molekul besar. Di AFC molekulnya kecil, nano size. Kawan kan udah terpampang loh kalau misalnya tulisan tuh nano size 600 kilodalton ya. Nah, rata-rata itu teknologinya luar biasa mahal. Makanya kalau presentasi tuh pasti saya tunjuk tuh 600 kilo Dalton tuh luar biasa. Itu teknologi besar, mahal dan sangat membantu ya, membantu kita nggak cuma memperbaiki di pencernaan, juga menjaga supaya sel itu langsung menyerap nutrisinya biar cepat ya, bioavailabilitasnya tinggi dan tidak memperberat kerja hati dan ginjal untuk membuang sampah karena tidak ada sampah. Nah, itu aman, sangat aman. Nano size. Jadi ekstrak tomatnya nano size ya, aman. Oke, terus mau tanya nih dok, kayaknya belum sempat kesebut tadi, kalau nahan pipis tuh gimana dok? Itu berbahaya juga nggak, dok? Ada kan mungkin banyak Iya, yang nahan pipis, misalkan lagi nonton bioskop, betul. itu kan nahan-nahan mulut tuh dok, kira-kira berbahaya nggak? Nah, jadi oke ya, nahan pipis itu memang salah satu resikonya banyak ya. Nanti memang kalau laki-laki prostat ya. Kemudian kalau nahan pipis nanti terjadi penebalan dari dinding vesika urinaria. Sehingga besok-besok pas udah tua itu kawan-kawan terjadi kelemahan sehingga pas udah tuanya nggak bisa nahan tuh. Nggak bisa nahan karena kawan-kawan terjadi penebalan dari vesika kandung kemih, vesika urinaria. Karena kenapa? Sering nahan pipis. Nah, terus kemudian kalau sering-sering nahan pipis terus sering infeksi. Nah, kalau misalnya infeksi saluran kencing lambat laun terjadi kerusakan dari ini apa namanya? Dari ginjal. Nah, itu bisa. Mekanismenya ke sana. Ya, jadi kalau bisa kawan-kawan ya, kalau nahan pipis boleh, cuma jangan sering-sering tahan terus ya. Bahaya juga nanti prostatnya rusak, vesika urinnya rusak, mudah infeksi, kemudian kalau infeksi terus-terus bisa jadi batu. Nah, batu nanti bisa memperberat aliran di ginjal, ginjalnya jadi bengkak, rusak, gagal ginjal akut, akhirnya nanti bisa jadi gagal ginjal kronis. Bisa, ya. Jadi jangan sering tahan pipis. Nah, terus ada yang tanya juga dok, kalau gula itu maksimal berapa dalam sehari dok kira-kira? Gula, ini ya, saya untuk gula ini apa namanya? Gula instan atau ini dalam kebutuhan normal semua. Karena gula itu kawan-kawan ya, gula itu bisa didapatkan dari karbohidrat. Nah, dari nasi aja udah kandungan karbohidratnya tinggi. Nah, gitu ya. Jadi gula apa? Pertanyaan mungkin spesifik gula Mungkin gula. cara menyeluruh dulu aja kali ya dok ya. Oke, untuk gula ya kawan-kawan. Kalau saya sarankan kawan-kawan, ini satu ya. Untuk gula instan, ya, gula instan kawan-kawan dari sekarang sudah stop, ya. Saya sarankan dari sekarang untuk gula instan itu stop, ya, karena di makanan kita di Indonesia itu karbohidratnya tinggi banget, itu udah apa namanya sudah ini menambah
asupan gula kita. Jadi tips yang pertama kawan-kawan ya, tolong ya, oh dok, supaya nanti kawan-kawan apa namanya tahu nih konsumsi gulanya berapa, nggak perlu ya, nggak perlu terlalu detail yang hitungnya. Cuma satu yang saya sarankan, kawan-kawan minuman manis-manis tolong stop ya, kopi, teh nggak usah gula. Minuman manis di tempat-tempat, misalnya mau oke, terpaksa minum kopi, kopinya nggak, bukan less sugar, no sugar. Ya, no sugar sama sekali. Saya sarankan sama sekali. Kenapa? Kalau tubuh kita sudah bebas dari gula instan, itu badan seger banget kawan-kawan. Seger banget, ringan banget. Karena memang radikal bebas yang tercipta oleh gula yang instan itu sangat tinggi. Terutama dari minuman. Kalau makanan, silakan sih. Saya masih memperbolehkan. Kalau untuk kebutuhan spesifiknya nanti tergantung masing-masing ya. Yang penting saya mungkin saran aja ya, yang mudah. Soalnya kalau dihitung berapa kebutuhan gini-gini, kurang aplikatif ya. Kurang aplikatif untuk kawan-kawan. Lebih tips saja, tipsnya untuk kawan-kawan, tolong minuman manis itu ya. Minuman manis, kalau makanan manis masih saya setengah-setengah, 50%, 50%. Cuma kalau minuman manis tolong stop ya, tambahin gula di minuman stop, nggak boleh ya. Tolong, karena itu eh, proses kerusakannya dan peningkatan gula dalam darah itu tinggi banget ya, 100%. Ya, kalau makanan, kalau nasi itu kan 70 ya, 70 sampai 80. Ya, kalau nasi pekat yang kemarin kita bahas 55 kan, kalau bisa kita di bawah 70 kan. Nah, nasi itu 70 kawan-kawan. Nah, 70 indeks glikemiknya. Ya. Nah, hati-hati. Mungkin itu Tasya. Mungkin pertanyaan umum aja, nggak spesifik kebutuhan karena eh, tips aja yang lebih aplikatif ke kawan-kawan. Ya, intinya kawan-kawan kalau mau sehat ginjalnya stop gula. Ya, stop gula. Dok, berat dok. Ya memang karena kebiasaan orang Indonesia adalah makan gula. Ya nggak cuma dari manis-manis, minuman manis, bahkan nasi itu kandungan gulanya tinggi. Jadi stop gula dalam arti minuman manis, ya stop. Nah, di 2 minggu pertama berat, selanjutnya enak. Saya sudah kalau minum gula itu udah enak. Kalau manis itu enak saya. Saya biasa makan pahit gitu tuh. Kayak kehidupanku ya sebelum ketemu AFC. Nah, itu ya. Jadi gitu kawan-kawan ya, bercanda, jokes bapak-bapak barusan ya. Nah, jadi gula sudah di stop ya, gula stop itu aja. Minuman manis stop. Jadi lebih ringan nanti, badan lebih fit. Buktikan kawan-kawan. Karena kita ada istilah glucose craving, keranjingan gula. Itu banyak orang Indonesia, keranjingan gula, ketagihan gula. Nah, itu. Itu Tasya jawabannya. Oke, tadi ada pertanyaan sebentar dok. Cara BB agar tidak cepat naik di antara Nah, 2 kali itu. aja. Nah, itu. Ini ada hitungannya kawan-kawan ya. Ya biasanya kawan-kawan nih batasi minum ya. Memang yang pertama memang batasi minum, kemudian tingkatkan aktivitas yang memang bisa membantu pengeluaran cairan ya, tetapi tidak berlebihan. Contoh berjemur, kemudian berjalan ya, kemudian ada yang eh, pengeluaran pengeluaran airnya itu nggak cuma lewat ginjal. Nah, kemudian dihitung juga urinnya. Nah, jadi untuk menjaga cara BB-nya agar tidak cepat naik, salah satunya adalah aktivitas fisik, kemudian hindari stres, ya, kemudian kena sinar matahari, ya, supaya nanti minimal berkeringat, yang terutama batasi makan dan batasi dari minuman. Itu nanti ada hitungannya. Jadi nggak apa-apa, nanti pas pada saat HD itu nanti ada hitungannya kawan-kawan. Konsultasikan ke dokter masing-masing. Yang penting konsepnya, kawan-kawan, kapan kita boleh minum, ya, minumnya itu nggak berlebihan. Nah, pada saat HD itu bisa diperbolehkan rata-rata itu 100 tambahannya ya 100 sampai 150 cc. Nah, pada saat HD, tapi nggak boleh berlebih dari itu. Nah, ya. Nah, jadi pas pada saat HD itu masih diperbolehkan, tapi atas izin dokter yang ini ya, itu bisa kita tambahin 100 sampai 150 cc. Tapi setelah itu dijaga, ada hitungannya. Ya, kebutuhan air itu 500 sampai 800 cc ditambah eh, jumlah kencing, jumlah urin. Jadi kebutuhan kita dalam satu hari untuk air ya, air itu nggak cuma dari minuman ya, tapi dari makanan. Makanan itu menghasilkan H2O.
sampahnya. Kemudian oksigen juga bisa pergantian CO2 sama oksigen juga bisa menghasilkan H2O tapi sedikit. Nah, itu juga bisa menghasilkan air. Nah, jadi kebutuhan air itu rata-rata 500 sampai 800 cc plus jumlah urin. Nah, itu kawan-kawan ya, dibatasi. Intinya batasi. Yang boleh konsumsinya ditambah pada saat HD. Itu sebesar 100 sampai 150 cc. Atas seizin dokter ya. Seizin dokter yang merawat. Ya, jadi gitu. Batasi makan, aktivitas yang baik, hindari stres, ya. Kemudian boleh minum, tambahannya di saat HD. Tuh, ya. Sehingga berat badannya bisa dikontrol. Nggak boleh lebih dari peningkatan 2,5 kilo ya. Di antara HD. Lebih dari 2,5 kilo nggak boleh. Dok, ini ada yang nanya, setelah konsumsi Ya, Suba 2 kali 2, kira-kira sudah 3 minggu, hasil kreatinin awal 3,8 turun ke 2,1. Lalu cek lagi, naik lagi ke 3,8, lalu 2,4, sekarang 3,1. Apa memang seperti itu, dok? betul. Ya, jadi kawan-kawan ingat ya, ingat. Kawan-kawan ini jangan terlalu terpaku pada saat terapi, jangan terlalu terpaku pada saat hasil laboratorium. Itu poinnya. Jadi kalau kawan-kawan terpaku sama hasil lab, stres kawan-kawan, kortisol naik ya. Jadi kawan-kawan boleh ya, boleh. Memang salah satu indikator keberhasilan pengobatan adalah hasil lab ya. Benar itu nggak dipungkiri. Cuma di awal pengobatan kawan-kawan jangan fokus banyak banget nih. Banyak banget karya kawan-kawan nih terlalu fokus di awal hasil laboratorium. Tidak boleh ya. Jadi apa dok yang fokusnya? Kualitas hidup dulu. Ya. Kalau misalnya produk ini oke, kualitas hidup akan naik kawan-kawan. Ya, kemudian setelah 6 bulan baru kawan-kawan silakan cek gitu ya. Bulan pertama awal terapi ya 0 bulan, kemudian cek lagi 6 bulan. Baru jangan tiap bulan dicek atau tiap minggu dicek lagi. Aduh, ya. Buang-buang uang kasihan. Nanti stres kawan-kawan, kortisol naik, rusak lagi. Ya, jadi ingat ya tadi udah kita bahas. Nah, sel itu adalah protein. Sel yang rusak juga protein. Sel yang rusak diganti dengan sel yang baru itu juga mengeluarkan sampah protein dan akan meningkatkan ureum kreatinin. Kalau ureum kreatininnya meningkat pada saat kita terapi, berarti sel-selnya banyak yang didaur ulang. Maksudnya yang dihancurin diganti dengan sel yang baru. Tandanya apa? Kalau ada peningkatan regenerasi, tubuh kita, kualitas hidup kita jauh lebih meningkat. Nah itu ya. Jadi nggak usah takut, jangan terlalu fokus di hasil labor ya, salah, nanti stres ya. Jadi ya, ingat kualitas hidup kita, hindari stres. Jadi nanti proses pemulihannya jauh lebih cepat, gitu tuh. Nggak naik turun stres, turun lagi, naik lagi stres lagi, naik lagi, aduh, sayang gitu loh, ya. Gitu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, dok. Sebelumnya Ya, teman-teman mohon maaf kalau misalkan ada pertanyaan yang belum sempat terjawab. Mungkin seru kita ya, nggak akan, apa-apa, ya, seru di ini, nggak apa-apa. mungkin Lebih kita kita akan nanti memang jawab. tanya jawab betul. Ya, mungkin Siap, kita akan silakan. jawab di nextnya. Siapa tahu kita akan bahas tentang gagal ginjal lagi. Makanya teman-teman jangan lupa buat komen di postingan terbarunya AFC. Kalau misalkan ada topik yang pengen dibahas, jangan lupa tulis di kolom komentar. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, dok. Kira-kira takaran produk AFC untuk orang yang punya gagal ginjal akut sama gagal ginjal kronis itu beda nggak sih, dok? Dan kira-kira harusnya berapa? Eh, Kalau untuk gagal ginjal akut sama gagal ginjal kronis sama ya. Nah, tergantung kondisi ya. Kalau gagal ginjal akut biasanya lebih berat ya. Kondisinya berat ya, butuh cepat. Boleh kawan-kawan kalau kondisi akut. Jadi poinnya itu peningkatan fase akut. Jadi apa? Boleh ditingkatkan ya lebih banyak. Bisa 8 ya 8 saset satu produk itu ada. Tetapi dalam jangka waktu yang tidak lama. Ya, konsep akut sama kronik ya untuk gagal ginjal. Ya, jadi atau penyakit lain. Kalau fase akut kawan-kawan yang berat, kebutuhannya juga tinggi, tetapi tidak dalam jangka waktu yang lama. Oke ya, poinnya di situ. Kalau gagal ginjal kronis itu kuncinya di konsistensi. Ya, jadi rutin. Konsumsinya rutin. Kenapa? Proses perbaikannya pelan terus ya karena udah rusaknya udah irreversible tapi dengan cara kita
konsumsinya itu konsisten, itu proses peningkatan kualitas hidup signifikan ya. Tadi 80% ke atas, proses kesempatan untuk hilang dari cuci darah itu kemungkinannya meningkat dari 0% ke 5 sampai 10%. Nah, jadi gitu ya konsepnya dulu. Terus kemudian kebutuhannya berapa? Kalau yang akut tergantung ya. Banyak boleh. Nah, kalau yang gagal ginjal kronis, nah ini yang saya sarankan. Yang saya sarankan minimal ya, minimal kawan-kawan konsumsi 4 saset ya. 2 suba, 2 utsu, nah boleh tambah 1 hikari ya. Ini hikari hikari adalah penyempurna biar nggak stres kortisol biar nggak naik ya. Ini standarnya dan dipertahankan dalam jangka waktu yang lama karena memang proses regenerasi ginjal itu bisa sampai 2 tahun kawan-kawan. Nah, jadi kawan kan kalkulasikan itu. Nah, jadi kawan kan kalkulasikan. Jangan sampai putus di tengah jalan, rusak lagi. Ingat ya, ada konsep apel busuk. Kalau sel yang rusak belum dikembalikan, dia akan merusak sel yang lain. Jadi kalau kawan-kawan nggak konsisten, itu nanti bisa ngulang lagi. Ya, harusnya kita bisa sampai 10% ya untuk kemungkinan tidak cuci darah, itu balik lagi ke nol. Nah itu, kalau gagal ginjal kronis itu kuncinya di konsistensi. Kalau akut kuncinya di banyak, cepat, dan singkat gitu. Gitu, Tasya. Oke, terima kasih Dokter Islami buat penjelasannya hari ini sangat berdaging ya dokter ini ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah komen dan udah nanya. Mohon maaf banget untuk teman-teman yang pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin kita akan jawab di next ngobrol-ngobrol bareng Dokter Islami juga. Siap. Nah, mungkin teman-teman juga jangan lupa buat komen di postingan terakhirnya AFC, kira-kira topik apa yang mau dibahas sama Dokter Islami. Dan jangan lupa juga buat join seminar kesehatan AFC, besok ada di Zoom di hari Sabtu jam 3 sore. Dan jangan lupa juga buat ikutin Zoom-Zoomnya AFC di hari Senin, Rabu, terus Sabtu. Nah, Jumat juga ada kita di jam 3 sore juga. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Terima kasih juga buat Dokter Islami. Iya, Mungkin kita sama-sama, akhiri Tasya, di sini. kawan-kawan.